hu aha hu aha. Min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil mahluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa syaqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafi'il ilam wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan rezeki bagi kita, keberkahan bagi anak-anak kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan kepada kita kasih sayangnya, kelembutannya, dan ridhonya kepada kita, keluarga kita, dan mereka semua. Mudah-mudahan kita di dunia ini, di barzah dan akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-muallifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, rubbama afadaka fil lailil qabidi fil lailil qabdi malam tastafidhu bi isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a min qawlihi. Rubama, boleh jadi kata Syekh, apadaka engkau mendapatkan satu faidah, ailil faidil kabir, suatu faidah yang sangat besar, fil lailil qabdi, pada keadaan waktu yang sempit padamu, seperti pada malam hari. Malam tastafidhu bi isyraqin naharil bastu,
Pasti seperti tidak pernah engkau dapatkan pada ketika siang hari suatu kelapangan dalam hidupmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a, mana saja daripada mereka itu yang bermanfaat bagi dirimu. Ini adalah satu kalimat terakhir ini daripada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sengaja dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah karena firman itu maknanya adalah la tadruna, kamu tidak mengetahui apa-apa, ayyuhum aqrabu lakum, bahkan tentang orang di sekeliling kamu pun kamu tidak dapat mana yang bisa memberikan manfaat bagimu. Ayat ini terjadi ada pada Quran surah An-Nisa ayat 11 tentang masalah warisan, meskipun tidak hanya untuk warisan, tentang mengapa ada pembagian seperti firman Tuhan dalam surah An-Nisa itu yang diawali dengan yusikumullahu fi auladikum lizakarin mislu hajil unsaini dan seterusnya, kemudian ditutup dengan la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini ada pembagian warisan laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan dapat 1 bagian. Misalnya ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan. Laki-laki mendapat 2 bagian. Jadi kalau ada semangka dibelah, laki-laki mendapat 2/3, sedangkan perempuan dapat 1/3. Itu contoh ya, salah satu contoh. Yusikum li auladikum, itu mislul hajil unsain. Lalu timbul pertanyaan di hati, kenapa jadi laki-laki lebih banyak dari perempuan? Sudah, kamu tidak usah mikirkan jadwal. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu, tidak usah mikirkan itu. Yang kamu tidak tahu yang mana di antara mereka yang bisa nanti memberikan manfaat bagi kamu. Yalah. Nah, itu tentang firman Tuhan. Kalau kamu protes tentang masalah itu, seperti juga masalah hidup ini. Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan ada perumpamaan siang dan malam Allah membuat. Biasanya siang itu enak sekali, lapang sekali, tapi kalau malam sempit sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang mencari rezeki. Nah, yang suka mencari rezeki itu, siang itu enak enggak? Siang itu enak karena di waktu siang itu dia dapat berusaha bekerja menghasilkan. Tapi bila malam hari hatinya sempit, kenapa? Disuruh orang istirahat. Anak berjualan malam. Ya kan? Anak mencari duit malam, ndak ada lawannya, orang tiduran. Yalah. Maka terasa sempitlah hati seseorang. Nah, lalu diibaratkan siang itu lapang, malam itu adalah sempit. Begitu juga hatimu. Kadang hatimu menilai sesuatu merasa lapang, merasa sempit oleh anggapan pikiran-pikiran kita. Karena itu Tuhan berfirman, la tadruna, kamu tidak tahu sebenarnya ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apa saja sih dalam kehidupan ini yang bisa memberikan manfaat bagimu atau tidak di masa-masa akan datang. Yalah. Nah, beli kendaraan, yalah, beli kendaraan disangka baik. Harus sekalinya baru sebulan dipakai, mogok terus. Kita tidak tahu kita. Apalagi yang banyak macam-macam lah dalam hidup lah. Nah, beli baju disangka bajunya enak, dipakai, dicoba di toko enak, dibawa ke rumah, baru 1 hari 2 hari kita gelisah, sudah ingin sekali rasanya mengembalikan baju itu karena merasa tidak cocok. Aneh. Kadang baju biasa kita beli, yang kita anggap biasa saja, waktu buat cermin, gagah sekali kita, terasa. Inilah bolak-balik dalam hidup lah. Nah, ada juga yang nyesal, palui habis kawin nyesal.
Oh, habis kawin maka menyesal, biasanya orang senang lah. Apa lu habis kawin menyesal sih, Din? Kalau tanya Garbus kenapa jadi menyesal habis kawin? Andai ku tahu aja Pak, duluan aku daripada ayahku kawin di sini. Nah, ini susahnya manusia ini tidak tahu. Baru kemudian dia tahu. Jadi tahu itu karena kemudian hari. Rubbama afadaka. Boleh jadi kamu itu mendapatkan manfaat. Ai fil lailil qabdi. Ai al qabdu al syabihu bil laili bi jami'i syukuni. Engkau mendapat kesempitan terasa pada malam hari itu, bagaikan keadaan itu menjadi diam, titik, dan tidak bermanfaat sama sekali. Nah, padahal pada waktu itulah orang-orang arif justru merasa senang dia dengan kesempitan malam itu atau kesempitan waktu itu. Malam tastapithu ay uluman wa ma'arif lam tastapitha. Kamu merasa tidak mendapatkan manfaat, yaitu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang biasa didapatkan pada siang hari atau di waktu lapang lah orang banyak menuntut ilmu. Ya lah, kalau kita dalam hidup hari-hari, kenapa kamu tidak sekolah? Tidak ada biaya sekolah. Gitu lah. Bahasa lainnya itu, kenapa kamu tidak sekolah? Tidak ada kelapangan ayahku dan aku untuk melaksanakan sekolah. Kelapangannya apa? Rezeki, sehingga tidak ada biaya sekolah. Tapi begitu lapang datang, menuntut ilmunya tidak juga, sekolahnya tidak juga. Itu manusia tuh. Ya apa itu yalah. Manusia itu berbolak-balik. Sesuatu yang diharap, andaikan ada kopi, aku minum habis-habis. Begitu ada kopinya belum tentu diminum habis-habis. Nah, itu manusia tuh aneh. Andaikan aku kaya, aku menyumbang masjid itu akan kuruntuhkan, kubangun kembali dengan yang baru. Majlis taklim itu akan kubantu habis-habisan. 100 juta ndak ada masalahku, 200 juta ndak jadi masalahku keluarkan. Wah, ya lah. Begitu ada uang, itu waktu miskin, waktu sakit, sempit. Tapi begitu kekayaan itu datang, mana ada, ndak ada. 5.000 rupiah aja tidak ada, 1.000 rupiah mungkin ya lah, tidak ada. Jadi kenapa? Waktu lapang itu macam-macam keperluan datang. Kepingin yang punya istri satu, kepingin dua, ya lah. Keperluan timbul. Dulu ndak ada, kepingin kawin, habis lapang, kepingin kawin, tambah lagi istri. Ya Allah, rumah rasanya tidak baik terlihat, akhirnya diperbaiki. Kendaraan, tahun kuno, sudah nih kendaraan nih, harus diganti. Maka ketika itu mencukupi kebutuhan kelapangan hati pun ternyata tidak cukup dengan rezeki yang didapatkan itu. Akhirnya niat yang semula tadi untuk berbuat kebaikan, untuk bersedekah, tidak bisa lagi dilakukan, gugur dan pupus. Bahasa lainnya, keperluan aku pun banyak, jadinya keperluan aku pun banyak. Nah, itu manusia tuh. Nah itu manusia. Ayil bastis syabihi bin nahari bijamil intishari fi kulli lima taqaddam. Anna man hasala indahul bastu. Adapun orang-orang yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang al-bastu, tabtahaju nafsuhu ila ijhari. Kebanyakan orang-orang yang sudah mendapatkan kelapangan itu hatinya, ini belum lagi ke Tuhan lagi lah, tapi itu kenyataan yang terjadi gitulah. Dia berekspresi ijhar ma'indahu, apa saja yang ada pada dirinya. Biasanya orang sudah lapang itu mengisahkan kepada orang lain. Waktu lapang tuh misalnya rezeki banyak. Nah, kita bayangkan dia rezeki banyak. Dapat rezeki mengumpulkan, mungkin jualan selama 1 tahun sudah mengumpulkan uang, akhirnya terkumpul nabung uang, tertabunglah uang. Di tabungan rekening sudah 100 juta ada. Dia akan mencari-cari temannya.
Mana temanku si A, mana teman, dilihatnya di teleponnya, apa kabar, kita bertemuan nah, kita ngopi bareng nah. Wah, kopi bareng, kopi darat kah? Kopi, oh makan. Apa yang dilakukan? Dia mengisahkan kesuksesan dirinya. Nah, iyalah, mengisahkan kesuksesan dirinya. Itulah orang yang sedang lapang dan tenang. Banyaklah kayak itulah. Pernah lah lihat. Nah, kawannya yang sakitnya adalah mengisahkan kesuksesan. Nah, kalau andaikan dipaksa juga mengisahkan sesuatu, apa yang dikisahkannya? Kesulitan hidup. Ya kalau, nah, tapi orang yang lapang tuh mengisahkan kehebatan dirinya. Nah, itu yang terjadi. Parubama kana zalika sababan lihijabihi bikilapin man hasala indahul qabdu. Maka boleh jadi keadaan itu menjadikan orang tersebut justru terhijab dirinya dengan Allah. Dia mengesahkan kebanggaan dan kehebatan dirinya. Akhirnya justru menjadi hijab dinding dirinya dengan Allah. Dia lupa bahwa yang melapangkan dirinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebanyakan, kata Syekh Ibnu Athaillah, orang lapang itu lupa diri. Orang yang lapang itu, orang banyak kekayaan itu biasanya lupa diri. Kasihkan kepada manusia, istri satu pingin dua, dikasih dua istri pingin tiga, yalah, pingin tiga. Nanti bila tiga pingin apa? Pingin empat. Apalagi orang Banjar, ya kalau satu udah rasa enak jadi orang Banjar, nah dua sudah istri, dua rasanya masih belajar aja kok nih. Wah, ya. Udah tiga dah, udah cari lagi tiga. Tiga ini asa kurang ajar aku nih, Jar. Kurang ajar, Jar. Wah, empat nih rasa jadi orang Banjar, Jar. Nah, ya kah? Jar, Nabi bila manusia itu menemukan satu lembah emas, satu gunung emas, belum lagi satu gunung emas itu di lapang dadanya, hatinya tenang, nyaman dah, mau melihat satu gunung emas, lapang hatinya. Belum lagi gunung emas itu diambilnya, dinikmatinya, dia sudah berkata, kira-kira ada nih gunung di lain nih, gunung emas juga mana nih, gunung emas lain yang lainnya, subhanallah. Nah, itu manusia sih. Jadi kita jangan iri dengan kelapangan itulah, supaya kita jangan iri nih dengan kelapangan. Tetapi orang-orang arif, nah, orang-orang arif, man hasala indahul qabdu, barang siapa yang ada pada orang itu kesempitan. Kesempitan itu mungkin berupa kepakiran, kesedihan, kesusahan hati, apa saja sebabnya, macam-macamnya. Meskipun tertusuk duri, lalu kita merasa sempit, atau karena sakit. Orang yang karena sakit, misalnya sakitnya apa, stroke, udah bisa berjalan, tuli, tuli. Apalagi kalau yang sakit itu menderita sakit jantung mungkin. Biasa olahraga nah, main tenis meja, main apa, bilang hebat bener, begitu diponis oleh dokter kamu penyakit jantung, awas ya dokter, jangan berolahraga yang keras-keras. Akhirnya tidak bisa lagi menikmati olahraga, maka hatinya menjadi sempit. Namun ada kelebihan orang yang sempit itu hatinya. Fa inna nafsahu tankasirun wa tazillu fa yakunu zalika sababan fi ifadallahil khairi alaihi. Ada kelebihan orang yang sempit itu, justru hatinya merasa pecah, sakit hati, kemudian rasa hina dina. Maka pada saat itu justru hijabnya terbuka, jadi timbul kasab. Apa kasabnya? Ifadatillah, Allah memberikan faid, limpahan karunia-Nya kepada orang itu berupa kebaikan-kebaikan. Contoh, ada orang sakit stroke. Lalu akhirnya dia di rumah saja. Akhirnya di rumah tidak ada kerjaan, dia nunggu anaknya aja memberi makan atau apa. Akhirnya tidak ada pekerjaan, dia hari-harinya hampir tiap detik dia ambil tasbih, dia bertasbih, berzikir, dia kuat berzikir. Apa di hatinya? Ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dibacanya salawat macam-macam
Beribadah aja hampir seharian sampai malam, sampai tidurnya bacaan aja dia. 2 tahun kemudian misalnya meninggal dunia dia. Untung enggak? Untung. Andaikan dia nggak sakit, dekat enggak dia dengan Allah? Tidak, jauh dia dengan Allah. Tapi karena dia sakit, akhirnya mendekatkan dirinya kepada Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan ifadatullah, faid Allah, karunia Allah, limpahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Ya ada Jepang minangkan setrok makinnya dulu aja malas sembahyang, apalagi setrok makinnya enak mau lagi sembahyang. Ada jua kayak itu, ada jua. Ini kan yang kisah yang baiknya nih lah, kita mengisahkan orang yang baik, bahwa kesempitan itu menjadi bermanfaat. Nah, orang yang bisa memanfaatkan kesempitan tersebut, berarti orang itu mendapatkan faid, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi, bisa jadi orang itu justru diangkat menjadi aulia Allah. Apa lupa dia dah dengan dunia ini. Dia yang diingatnya hanya Allah Subhanahu panun. Akhirnya dia tanpa disadari pana. Yang diingatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walijakanal arifuna yusirunahu alal basti lima fihi min adami hajjin nufus wa wujudi kudratihim indahum fihi jaz'un wa adami sabrin. Itulah yang dikenal, dimanfaatkan oleh orang-orang ma'arif, orang-orang yang sudah ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengharap dan mereka melihat kesempitan itu biar saja ada. Biar aja kesempitan itu ada, supaya hatiku tetap sibuk kepada Allah. Wa wujudu kudratihim alal wafa bi adabihi. Bagaimana adanya semua itu justru kekuatan bagi dirinya. Alal wafa, untuk selalu loyal, untuk selalu taat kepada Allah. Wa bi adabihi, dan beradab, beretika, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara sakit kaki, sakit bila berdiri, sakit, akhirnya sholat itu kusuk. Allahu Akbar. Biasanya sana kemari, cuma karena sakit kaki, merasakan kaki, akhirnya khusus sholat, sambil menahani sakit dan ingat kepada Allah. Biasanya sana kemari aja, mana nih jarano tempat pemancingan sini yang banyak ikannya jar. Sampai ke ujung dipancingnya aja, pancingan aja dipikirkannya aja lah, cari ikan. Cuma karena kena sakit kaki misalnya, nggak bisa berjalan, akhirnya di rumah aja. Datang kawan, apa nih, nunggu sholat aku najar. Nunggu sholat dulu, nunggu ikan dulu nunggu pancingan, sekarang nunggu apa? Nunggu sholat, nunggu waktu sholat lagi. Sudah sampai isya kah? Sudah? Belum? Sudah? Udah kah belum kah? Nah, ada sedikit lagi. Maka mereka menghadap kepada Allah. Tetapi bikilapil basti payan bagi lil abdi ayyurifa qadar nikmatillah alaihi fi halil qabdi. Biasanya orang-orang yang sudah lapang justru lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting juga bagi kita. Yalah, coba pian pernahlah miskin, merasa miskin, melihat orang kendaraan baru, sakit hati. Tapi akibat sakit hati itu ada ternyata manfaat. Maha agung Allah. Gara-gara sempit hati, gara-gara melihat itu, apa? Kita menikmati punya sepeda misalnya, sepeda ban 2, ya lah, kita menikmati. Masya Allah, menikmati keadaan tersebut. Nah, ini penting juga. Jadi tenang-tenang saja pada keadaan sempit. Kita kehilangan barang, sempit hati kita nih. Ya kalau sempit hati, justru pada saat sempit itu otak kita jalan. Di mana kira-kira lah barang itulah.
Lalu kita di hati kita, mudahan ketemu barangnya, mudahan ketemu ya Allah. Bahkan kadang-kadang sampai berkata, bila ketemu ya Allah, hamba bersedekah ya Allah misalnya. Padahal sebelumnya tidak pernah bersedekah, ya kah? Nah, aku bahkan kalau di mana di kita di Banjarmasin di Kalimantan ini bernajar, iyalah. Aku nanti ziarah ke sini, iyalah. Adalah bilanya sembuh bila sembuh dari sakit aku berziarah ke Lampayan misalnya, ziarah ini. Ya kalau ratan sempit bermohon pada Allah Tuhan. Malaikat gitu. Bingung malaikat nih, pinanya aja malaikat tinggi pada aku ibadatnya. Kuat bener ibadat. Nah, itu kelebihan orang yang sedang hatinya sempit. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa makna bagi kita dalam hidup kita dan menjadi amal ibadah bagi kita atas pengajian ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.